Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman yang dirahmati Allah, iblis melakukan banyak cara licik dan penyesatan agar kita terjebak dalam perangkapnya. Penting bagi kita untuk senantiasa berhati-hati terhadap upaya licik dan penipuan iblis. Iblis selalu berusaha menggunakan berbagai cara agar keimanan seseorang goyah. Kita bisa melihat contoh kelicikan iblis dalam usahanya untuk menyesatkan manusia seperti yang diceritakan dalam kitab Al-Zuhad. Imam Ahmad bin Hanbal memasukkan sebuah riwayat tentang percakapan Nabi Isa alaihi salam dan iblis. Diceritakan dari iblis laknatullah, bahwa ketika ia menampakkan diri kepada Nabi Isa bin Maryam, iblis berkata kepada Isa bin Maryam alaihi salam, "Wahai anak Maryam, sesungguhnya tidak ada yang menimpamu kecuali apa yang telah ditetapkan Allah padamu." Isa menjawab, "Benar, wahai musuh Allah." Iblis berkata lagi, "Naikilah gunung ini, lalu jatuhkan dirimu sendiri, aku ingin melihat kau mati atau tidak." Isa alaihi salam menjawab, "Wahai musuh Allah, sesungguhnya hanya Allah yang berhak menguji hambanya, dan seorang hamba tidak berhak menguji Tuhannya." Dari riwayat kisah tersebut, iblis sedang menggoda Nabi Isa dengan tantangan yang rumit. Ia memulainya dengan mengatakan, "Wahai anak Maryam, sesungguhnya tidak ada yang menimpamu kecuali apa yang telah ditetapkan Allah padamu." Kemudian, ia menantang Nabi Isa melompat dari gunung untuk mengetahui apakah ia mati atau tidak. Di satu sisi, iblis berbicara tentang ketetapan Allah. Di sisi lain, ia menantang Isa untuk mengetahui ketetapan Allah tentangnya. Jika ia melompat, apakah Allah menetapkannya mati atau tidak? Dan itu hanya bisa diketahui jika Nabi Isa benar-benar melompat. Tetapi Nabi Isa alaihi salam tidak kalah cerdas. Ia pun menjawab tantangan iblis dengan berkata, "Wahai musuh Allah, sesungguhnya hanya Allah yang berhak menguji hambanya, dan seorang hamba tidak berhak menguji Tuhannya." Artinya, jika Nabi Isa alaihi salam menuruti tantangan iblis, berarti ia sedang menguji Tuhannya. Padahal, hanya Tuhanlah yang berhak menguji hambanya, bukan sebaliknya. Tugas seorang hamba adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, bukan menguji dan bukan pula mempertanyakan perihal ketetapan Allah. Iblis kerap menggunakan tipu daya dan penyesatan pada manusia melalui sifatnya yang dikenal sebagai tazyin. Tazyin adalah salah satu strategi setan untuk menjerumuskan manusia. Tazyin artinya membungkus kemaksiatan dengan kenikmatan. Ini adalah cara dia menyamar untuk mempercantik sesuatu sehingga terlihat baik. Setan tidak langsung mendorong seseorang ke arah dosa dan kejahatan, melainkan ia merayu secara perlahan, seperti saat seseorang mendengar panggilan azan di waktu subuh saat musim dingin, dan dia merayu pikiran dengan berbisik, "Lebih baik tidur saja di tempat tidur, kamu pasti kelelahan." Di samping tazyin, iblis memiliki kemampuan yang disebut sebagai talbis atau manipulasi. Iblis berusaha mempengaruhi pikiran manusia dengan membuatnya yakin bahwa larangan sejati sebenarnya adalah hal yang diperbolehkan. Ada banyak cara lainnya serta kelicikan yang digunakan oleh iblis dalam upayanya untuk menyesatkan manusia. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17, Allah berfirman, yang artinya, iblis berkata, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Begitulah iblis senantiasa menggoda dan menggoyahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.